Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha suci. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhoi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Mahasantri akan menyampaikan tentang sholawat yang dinamakan dengan sholawat Jibril. Al-Imam Asy-Sya'rani telah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa saja yang membaca sholawat ini, maka sungguh terbuka baginya 70 pintu rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan sebuah cinta kasih pada hari setiap orang untuknya. Dan tidak ada orang yang benci kepadanya kecuali orang-orang yang di hatinya terdapat kemunafikan. Dan dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Khwas radhiyallahu anhu bahwasanya hadis tersebut telah diriwayatkan oleh para ahli ma'rifat melalui Nabi Khidir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang syekh yakni Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sarqawi, beliau mengutip dari Imam Majduddin Fairuz-Zabadi dari Imam Ali bin Ishaq As-Samarqandi yang isinya, aku mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, keduanya berkata, kami telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidaklah seorang mukmin membaca sallallahu ala Muhammad melainkan ia akan dicintai oleh manusia sekalipun telah banyak manusia yang membencinya. Di satu saat mereka akan Allah kehendaki untuk mencintainya. Maha besar Allah yang membolak-balikan hati seorang manusia. Dan kami juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas mimbar bersabda, siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan bukakan baginya 70 pintu rahmat. Imam Syamsuddin As-Sarqawi juga telah menyebutkan bahwa Imam As-Samarqandi mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas telah berkata, dahulu ketika pada zaman Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Samuel atau Nabi Ismail yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi semua musuhnya. Dan pada suatu hari pihak musuh akan menyerang perkampungan beliau. Pihak musuh meyakini bahwa Nabi Samuel orang yang memiliki ilmu magic atau sihir, sehingga para musuh menyerang melalui dari arah laut dan membawa pasukan yang sangat banyak. Ketika rencana serangan musuh terdengar oleh penduduk kampung dari pihak Nabi Samuel berada, mereka pun lalu bertanya kepada Nabi Samuel, apa yang harus dilakukan untuk menghadang serangan musuh? Kemudian Nabi Samuel alaihissalam menyerukan kepada penduduk untuk membaca sallallahu ala Muhammad. Setelah para penduduk mengamalkan bacaan salawat tersebut, dan tidak lama kemudian terdengar kabar bahwasanya tentara musuh yang berencana menyerang terdapat kecelakaan, yakni kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam. Di lain kisah, pada suatu hari ada seorang pemuda dari Syam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda itu pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, aku punya seorang ayah yang sudah lanjut usia dan ayahku ingin sekali berjumpa denganmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, silahkan kamu datangkan ayahmu ke sini. Kemudian lelaki itu menjawab, apalah daya wahai Rasulullah, fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi. Dan beliau pun berkata, kalau begitu suruhlah ayahmu untuk memperbanyak membaca sallallahu ala Muhammad selama 7 hari 7 malam, maka ayahmu akan bertemu aku di dalam mimpi. Kemudian pemuda itu pun bergegas kembali pulang dan menyampaikan pesan sang Rasul kepada ayahnya. Lalu sang ayah pun mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya sang ayah bertemu baginda Rasulullah lewat mimpinya. Itulah beberapa kisah atau sejarah mengenai sholawat Jibril. Wallahu a'lam bishawab.